kami dari tim kuasa hukum terpidana datang kepada ini atas undangan penyelidik yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah akan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silakan Teh. Oke, baik rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Huta Barat, Ketua PBH Pradi Pusat. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Ya, jadi rekan-rekan nanti yang berkaitan dengan Dede nanti bisa ditanyakan ke Ketua PBH Pusat, Dr. Asido Huta Barat. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, saya berkapasitas berbicara sebagai pelapor. Ya, karena kami berkolaborasi dengan terlapor, maka kuasa hukum terlapor juga di sini hadir, Dr. Asido Huta Barat dengan tim. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya terkait dengan laporan kami ke Barreskrim Mabes Polri terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan Aik, ya, apakah nanti akan berkembang kepada LP yang ini belum tahu. Habis penyelidikan nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, rencananya akan hadir di sini. Belum tahu, ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Otto nanti ya. Tapi pastikan hadir ya, Pak? Dede hari ini hadir atau gimana, Pak? Satu bukti tadi apa, Bang? Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya, dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Nah, kemarin tadi yang si Dede mengaku sudah berbohong. Itu atas perintah Ibu Diana benar atau tidak? Ya, itu nanti ini Dr. Asido. Ya. Baik, terima kasih ya, teman-teman. Jadi sebagaimana yang tadi teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah. Dia karena merasa bersalah, merasa berdosa, dia bisa sekian pada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi
orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena dua orang inilah yang ditemui oleh Budiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada lemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Oh, Ya. bagaimana